Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Siti Nurjana dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan individu. Materi yang pertama yaitu definisi kekuasaan. Menurut Yuki dalam Umam pada tahun 2012, kekuasaan adalah potensi agen untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Contohnya adalah seorang pemimpin yang membuat perintah, berarti kan peraturan tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Yang selanjutnya adalah menurut Gibson, Ivan Spitz, dan Donnelly pada tahun 2012, di mana kekuasaan adalah kemampuan membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan seseorang untuk mereka lakukan. Contohnya adalah seperti seorang manajer yang memberikan perintah kepada bawahannya sehingga apa yang diinginkan oleh seorang manajer dapat tercapai. Yang selanjutnya adalah menurut McHayes dan Ponglino pada tahun 2010, di mana kekuasaan sebagai kapasitas seseorang, tim atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain. Ini sama contohnya dengan definisi yang pertama, di mana seseorang pemimpin di saat menentukan peraturannya maka akan mempengaruhi orang lain. Yang selanjutnya adalah menurut Semerhorn, Osborne, dan Uhelborn pada tahun 2011, di mana kekuasaan tersebut adalah kemampuan membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita lakukan, atau kemampuan membuat segala sesuatu yang terjadi, atau membuat segala sesuatu dapat dilakukan dengan cara yang diinginkan. Contohnya adalah seperti seorang manajer yang dengan mudahnya menunjuk bawahan untuk melakukan sesuatu. Yang selanjutnya adalah menurut Robin dan juga pada Wibow tahun 2014, di mana bahwa kekuasaan menunjukkan pada kapasitas bahwa A harus mempengaruhi perilaku B sehingga B tidak bertindak menurut A. Dan jadi semakin besar B bergantung pada A, maka semakin besar juga kekuasaan A dalam hubungan tertentu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kekuasaan adalah suatu kapasitas dan kemampuan untuk menghasilkan dampak dari negatif pada orang lain. Materi yang selanjutnya adalah sumber-sumber kekuasaan individu. Yang pertama yaitu kekuasaan ganjaran, di mana suatu kekuasaan yang didasarkan atas pemberian harapan, pujian, penghargaan, atau pendapatan bagi terpenuhinya permintaan seorang pemimpin terhadap bawahannya. Contohnya adalah seperti seorang manajer dapat menentukan besar kecilnya bonus untuk karyawannya, atau juga seorang karyawan dapat mendapatkan pujian atau ucapan dari teman-temannya. Yang kedua adalah kekuasaan paksaan, di mana kekuasaan ini didasarkan atas rasa takut. Contohnya adalah seperti seorang pemimpin yang mempunyai aturan sehingga setiap karyawannya mau tidak mau harus menaatinya agar tidak mendapatkan hukuman. Yang ketiga adalah kekuasaan legal, di mana kekuasaan ini diperoleh secara sah karena posisi seseorang dalam suatu organisasi atau kelompok. Contohnya adalah seperti seseorang memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah terhadap bawahannya, dan bawahan juga mempunyai kekuasaan perintah dalam perintah yang diberikan oleh seorang manajernya. Yang keempat adalah kekuasaan keahlian, di mana kekuasaan ini didasarkan atas keterampilan khusus, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh pemimpin atau individu. Contohnya adalah seperti di saat kita mempunyai keahlian atau keterampilan, maka kita memiliki kekuasaan untuk mengajari atau memberitahu teman yang mengalami kesusahan. Yang kelima adalah kekuasaan acuan, di mana kekuasaan ini didasarkan atas daya tarik seseorang. Contohnya adalah seorang pemimpin yang mempunyai karisma sehingga dapat meningkatkan semangat seorang karyawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Murniati dari kelas 3C Manajemen, NPM 19111109. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber kekuasaan organisasi serta sumber dan karakteristik target. Sumber kekuasaan menurut John Brecht dan Bertram Raven dalam Novianti yaitu A. Kekuasaan menghargai. Kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seseorang pemberi pengaruh untuk memberi penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah.
Kekuasaan memaksa. Kekuasaan berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi perintah atau persyaratan. Kekuasaan sah. Kekuasaan formal yang diperoleh berdasarkan hukum atau aturan yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai batas tertentu. Kekuasaan keahlian. Kekuasaan yang didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi, profesional atau tenaga ahli. Kekuasaan rujukan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang didasarkan pada identifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang dipengaruhi, karisma, simpatik, dan lain-lain. Sumber dan karakteristik target. Dasar dan sumber kekuasaan yaitu 1. Legitimitasi adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan atau dalam peradilan. Dapat pula diarahkan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. 2. Imbalan adalah balasan berupa pujian, hukum, dan sebagainya atau tindasan yang dilakukan. 3. Paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan, baik melalui tindakan atau tidak bertindak, dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi, atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. 4. Keahlian ialah suatu kemampuan yang melakukan sesuatu terhadap sebuah peran. Hal itu merupakan kemampuan yang bisa dipindahkan dari satu orang ke orang yang lainnya. 5. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi, pembicara, untuk menyokong atau memperkuat dengan tegas. 6. Informasi adalah pesan, ucapan, atau ekspresi, atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence, dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. 7. Koneksi adalah hubungan yang dapat memudahkan melancarkan segala urusan kegiatan. Karakteristik target yaitu 1. Dependensi adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. 2. Ketidakpastian adalah sebutan yang digunakan dengan berbagai cara di sejumlah bidang, termasuk filosofi, fisika, statistika, ekonomika, keuangan, asuransi, psikologi, sosiologi, teknik, dan ilmu pengetahuan informasi. Contohnya yaitu jika Anda tidak tahu apakah besok hujan, maka Anda mengalami ketidakpastian. 3. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. 4. Inteligensi adalah salah satu keterampilan yang dimiliki orang. Kemampuan inteligensi adalah kemampuan umum dan potensial. 5. Jenis kelamin atau gender. Menurut WHO, gender adalah sifat perempuan dan laki-laki seperti norma peran dan hubungan antara kelompok pria dan wanita. 6. Umur dan budaya. Umur atau usia pada manusia adalah waktu yang terlewat sejak kelahiran, sedangkan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Faizatun Hanifah dari kelas 3C Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi kekuasaan dan taktik kekuasaan. Pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai strategi kekuasaan. Strategi kekuasaan merupakan suatu upaya untuk merealisasikan suatu rencana. Dalam strategi kekuasaan terdapat 4 tahap yang dapat dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Yang pertama, tahap pertama antara atasan dan bawahan memiliki hubungan saling mempengaruhi. Tahap kedua, antara atasan dan bawahan memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Tahap ketiga, terjadi loyalitas dan kepatuhan. Tahap terakhir, jika tidak terjadi keloyalitasan dan ketidakpatuhan, maka atasan berhak mengeluarkan kewenangannya atau kekuasaannya. Sebagai contoh, dalam suatu perusahaan pasti terjadi aktivitas dalam perusahaan tersebut antara atasan dan bawahan. Atasan di sini memiliki peran sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan. Dalam 4 tahap strategi kekuasaan ini,
pada tahap pertama terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara atasan dan bawahan. Misalnya, atasan memberikan perintah lalu memberikan imbalan berupa gaji, sementara bawahan melaksanakan perintah lalu menerima imbalan berupa gaji dan lain sebagainya. Lalu terjadilah hubungan yang saling ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan ini dapat berupa jasa untuk atasan dan imbalan untuk bawahan. Lalu setelah itu terjadilah loyalitas dan kepatuhan. Semakin lama bawahan akan memberikan jasanya sehingga terjadilah loyalitas. Sementara yang terakhir, jika terjadi ketidakloyalitasan dan kepatuhan, maka atasan berhak untuk melakukan kewenangannya atau kekuasaannya seperti memecat bawahannya dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi dari taktik kekuasaan. Berdasarkan riset terbaru, terdapat beberapa standarisasi yang digunakan pemegang kekuasaan untuk mencapai keinginannya. Temuan-temuan tersebut mengidentifikasi 9 taktik yang biasa digunakan oleh seorang pemegang kekuasaan. Yang pertama ada legitimasi. Legitimasi menggunakan kewenangan seseorang dan menegaskan permintaan agar selaras dengan kebijakan perusahaan. Sebagai contoh, manajer personalia memberikan perintah atau arahan kepada bawahannya. Bawahan ini melaksanakan perintah sesuai dengan kebijakan perusahaan agar dapat selaras dengan kebijakan perusahaan tersebut. Yang kedua, ada persuasi rasional atau nalar. Di sini menggunakan gagasan sesuai data dan fakta yang logis dan sesuai nalar. Sebagai contoh, atasan memberikan proposal dengan berisi gagasan dan fakta dan data yang logis dan rasional sebagai permintaan untuk melaksanakan tugasnya kepada bawahan. Yang ketiga, seruan inspirasional. Di sini mengembangkan komitmen dari bawahan untuk mengembangkan aspirasinya dengan mengeluarkan harapan-harapan. Sebagai contoh, atasan memanfaatkan aspirasi dari bawahan untuk melaksanakan arahannya. Yang keempat, ada konsultasi. Di sini memanfaatkan motivasi dan dorongan dari pihak lain untuk mendorong seseorang atau sasaran agar terlibat dalam suatu rencana atau perubahan. Sebagai contoh, manajer pemasaran akan membuat suatu rencana untuk bersaing dengan perusahaan lain. Dalam rencana ini, manajer pemasaran membiarkan bawahannya untuk terlibat dalam rencana tersebut agar meningkatkan motivasi sehingga arahan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, ada negosiasi dengan cara memberikan imbalan kepada sasaran berupa gaji atau penghargaan lainnya. Sebagai contoh, manajer pemasaran memerintahkan bawahannya untuk meningkatkan target harian dengan iming-iming naik gaji dan penghargaan lainnya. Yang keenam, ada seruan pribadi. Di sini memanfaatkan hubungan baik berupa persahabatan atau hubungan lainnya antara atasan dan bawahan. Misalnya, seorang direktur yang memiliki hubungan baik dengan salah satu manajer di perusahaan memanfaatkan hubungan persahabatannya agar perintah yang diberikan dapat berjalan dengan lebih baik. Yang ketujuh, ada menyenangkan orang lain dengan cara menggunakan hubungan persahabatan, menyanjung dan hal-hal baik lainnya. Sebagai contoh, seorang atasan memberikan traktir untuk agar perintahnya dapat berjalan dengan lancar. Yang kedelapan, ada koalisi. Dapatkan dukungan dari orang lain untuk mencapai tujuan darimu atau perintah darimu. Sebagai contoh, manajer keuangan dalam suatu rapat memberikan pendapatnya untuk mengembangkan perusahaan. Sebelum rapat dimulai, manajer keuangan tersebut mempersiapkan pendapat terbaik agar pendapat itu dapat diterima sehingga mendapat dukungan dari orang lain. Yang kesembilan, ada tekanan atau sanksi. Gunakan suatu tekanan dari perusahaan dengan tidak menaikkan gaji atau mengancamnya memberikan penilaian buruk dalam penilaian kinerja. Sebagai contoh, manajer personalia memberikan suatu arahan kepada bawahannya. Jika bawahannya tidak melaksanakan arahan dengan baik, maka
manajer personalia tersebut mengancam akan menurunkan gaji atau hukuman-hukuman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Frizilia Irawan dari kelas 3C Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai definisi politik dan perilaku politik dalam organisasi. Yang pertama, saya akan membahas definisi politik. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politikos yang berarti dari, untuk, ataupun yang berkaitan dengan warga negara. Jadi, politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti kota atau negara kota. Terdapat 4 turunan kata yang berasal dari kata polis. Yang pertama, polites, yang berarti warga negara. Yang kedua, politikos, yang berarti kewarganegaraan. Yang ketiga, politekten, yang berarti kemahiran politik. Yang keempat, politek epistem, yang berarti ilmu politik. Politik pun dikenal dalam bahasa Arab dalam kata siasah, yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Politik adalah ilmu dan seni untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga ditilik dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, politik adalah usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, menurut teori klasik Aristoteles. Dan yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Dalam konteks memahami politik, perlu dipahami beberapa kata kunci, yaitu kekuatan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan tentunya partai politik. Sedangkan politik menurut terminologis terdiri dari 3. Yang pertama, menunjuk kepada satu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat. Yang kedua, menunjuk kepada arah kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang ketiga, menunjuk kepada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Adapun definisi politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Seeley and Stephen Leacock, politik adalah ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan. Yang kedua, menurut Adolf Grabowski, politik adalah menyelidiki negara dalam keadaan bergerak. Dan yang ketiga, menurut Maurice Duverger, politik adalah kekuasaan, kekuatan, seluruh institusi yang mempunyai kaitan dengan otoritas. Dalam hal ini, suasana didominasi oleh orang atas orang lain. Contoh dari definisi politik yang telah saya sebutkan tadi, saya akan mengambil contoh yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu korupsi. Dan contoh lain seperti pelanggaran hak politik seperti dilarang mendirikan partai politik, dilarang menyampaikan pendapat, money politik, dan nepotisme. Materi selanjutnya adalah perilaku politik dalam organisasi. Perilaku politik merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak ataupun kewajiban sebagai insan politik. Sedangkan politik organisasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk memperjuangkan kepentingan sendiri. Dikutip dari Colquitt J.A., Lepin J.A., Wesson M.J. tahun 2011 halaman 460. Dari dua penjelasan yang telah saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa perilaku politik dalam organisasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok guna memenuhi hak ataupun kewajiban sebagai insan politik untuk memperjuangkan kepentingan sendiri. Secara faktual, politik organisasi merupakan imbas dari berkumpulnya banyak individu dalam suatu organisasi. Hal ini berimplikasi kepada maraknya politik organisasi. Setiap pihak akan melakukan apapun yang mendukung kepentingan pribadinya
yang notabene itu menguntungkan. Hal ini akan memunculkan yang namanya politicking. Contoh dari perilaku politik dalam organisasi yaitu berkewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai individu politik guna mengaplikasikan perilaku politik dalam organisasi yang sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Restiani, kelas 3C, Manajemen, NPM 191100102. Langsung saja ke pembahasan pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, antara lembaga pemerintah, dan antar kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan keputusan. Kebijakan dalam bidang politik pada dasarnya disebut dengan perilaku politik. Faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang antara lain faktor individu. Dalam hal sifat, kita menemukan bahwa para karyawan yang mampu merefleksi diri secara baik, memiliki pusat kendali internal, dan memiliki kebutuhan yang tinggal akan kekuasaan, punya kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam perilaku politik. Selain itu, investasi seseorang dalam organisasi, alternatifnya yang diyakini ada, dan harapan akan kesuksesan turut mempengaruhi sejauh mana ia akan mempengaruhi manfaat sarana tindakan politik yang tidak sah. Faktor-faktor individu, kemampuan merefleksi diri yang baik, pusat kendali internal, kepribadian yang lincah, dan faktor organisasi. Kegiatan politik kiranya lebih merupakan fungsi karakteristik organisasi ketimbang fungsi variabel perbedaan individu. Faktor-faktor organisasi ialah realokasi sumber daya peluang promosi, tingkat kepercayaan rendah, contohnya memberikan sesuatu dalam pemilu untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin, terlibat dalam kampanye dan melakukan demokrasi. Taktik memainkan politik dalam organisasi. Dekat dengan manajer yang berkuasa, yaitu cara lain untuk memperoleh kekuasaan adalah dengan mengadakan pendekatan dengan manajer yang sedang berkuasa. Mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu taktik untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan agar mengundang kekuasaan, nampaknya memiliki legitimasi dan sesuai dengan kepentingan organisasi, yaitu mengendalikan agenda dan menghadirkan ahli dari luar. Etika berperilaku politik secara etis. Tidak ada standar-standar yang dapat membedakan apakah kegiatan berpolitik apa yang kita jalankan itu etis atau tidak etis. Contohnya, taktik memainkan politik dalam organisasi, kita sebagai pekerja harus memainkan taktik yang sudah ditetapkan sehingga pekerjaan kita akan efektif dan efisien. Sebagai taktik tersebut yang harus dipakai ialah dekat dengan manajer yang berkuasa, membangun koalisi, menciptakan dan menjaga image yang baik ketika berperilaku secara etis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Amelia dari kelas 3C Manajemen S1, NPM 1911001111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kepemimpinan, perbedaan pemimpin dan manajer, dan fungsi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada para pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya, memberi motivasi atau menginspirasi bawahannya. 2. Memiliki integritas dan kejujuran. Adapun menurut para ahli, menurut Ralph M. Spadil,
dalam Sutarto pada tahun 1998 halaman 13, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai tujuan. Menurut Sutarto, pada tahun 1998 halaman 25, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar tersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Jacob dan Jacques pada tahun 1990 halaman 281, kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti terhadap usaha kolektif dan mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang digunakan untuk mencapai sasaran. Perbedaan pemimpin dan manajer. 1. Pemimpin membangun visi, manajer membangun tujuan. Seorang pemimpin memiliki pemikiran visioner tentang perusahaan pada masa yang akan datang. Pemimpin akan berpikir lebih jauh ke depan dibandingkan dengan karyawan biasa. Pemimpin akan mengajak semua stakeholder untuk mencapai visi yang sudah dibuat. Sedangkan manajer lebih fokus untuk mengatur, mengukur, dan mencapai tujuan yang sudah dibuat oleh seorang pemimpin. Manajer juga bisa berusaha untuk memastikan visi yang dibuat oleh pemimpin perusahaan agar bisa terlaksana. Pemimpin memberi motivasi, manajer hanya memerintah. Maksudnya, pemimpin akan memberikan motivasi kepada seluruh karyawannya agar seluruh karyawan bekerja dengan baik. Sedangkan tugas manajer adalah memerintahkan kepada karyawan agar mengerjakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga menghasilkan output yang baik sesuai harapan pemimpin. Pemimpin punya ide, manajer mewujudkan ide. Pemimpin memiliki banyak ide untuk kemajuan bisnis perusahaan yang diberikan kepada para manajer untuk mewujudkan secara nyata. Tugas manajer adalah mewujudkan ide tersebut sesuai dengan harapan pemimpin. Walaupun terkadang tidak masuk akal, manajer tetap bekerja harus keras untuk mewujudkan ide tersebut dan memastikan semua karyawan bekerja dengan baik dan benar. 4. Pemimpin mengambil resiko, manajer mengatur resiko. Pemimpin tidak ambil pusing dengan resiko bisnis untuk mencapai kesuksesan. Semakin besar resiko, maka semakin besar pula hasil yang akan didapatkan. Berkebalikan dengan manajer yang lebih takut mengambil resiko, sehingga manajer selalu membuat analisis dan perhitungan yang matang untuk meminimalisir resiko kegagalan. Karena manajer akan bertanggung jawab atas semua karyawan dan juga pemimpin perusahaan. Ketiga, fungsi kepemimpinan. Menurut Sondang P. Sigian dalam bukunya Teori dan Praktek Kepemimpinan mengatakan beberapa fungsi kepemimpinan sebagai berikut. 1. Pimpinan sebagai penentu arah dalam usaha pencapai tujuan. 2. Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak luar organisasi. 3. Pemimpin sebagai komunikator yang efektif. 4. Pemimpin sebagai mediator, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik. 5. Pemimpin sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Fungsi kepemimpinan sendiri dikelompokkan dalam 2 dimensi berikut menurut Rifai pada tahun 2002. 1. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan atau direction dalam tindakan atau aktivitas pemimpin. Kedua, dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau support atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dan melaksanakan tugas pokok kelompok atau organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Adrian Maulana. Saya dari kelas 3C Manajemen NPM 1911000123. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori pendekatan teori kepemimpinan. Yang kedua, ciri-ciri pemimpin yang efektif dan efisien. Yang ketiga, kriteria keberhasilan kepemimpinan. Teori pendekatan kepemimpinan. 1. Teori sifat.
yaitu teori kepemimpinan yang berpandangan bahwa pemimpin adalah seorang yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang membedakan dengan bukan pemimpin. Contohnya seperti pengusaha, militer, politisi, dan lain-lain. Yang kedua, teori perilaku adalah teori yang tumbuh sebagai hasil ketidakpuasan terhadap teori sifat karena dinilai tidak dapat menjelaskan efektivitas kepemimpinan dan gerakan hubungan antar manusia. 3. Teori kelompok, yaitu teori yang didasarkan perkembangan berakar pada psikologi sosial. Yang keempat, teori kontingensi, yaitu teori yang menganjurkan bahwa efektivitas gaya perilaku pemimpin tertentu tergantung pada situasi. Kelima, Fielder model, berkeyakinan bahwa pemimpin mempunyai suatu gaya kepemimpinan dominan atau alamiah. 6. Hersey and Blackheart situational theory. Teori ini menekankan pada hubungan antara pengikut dan tingkat kedewasaannya. 7. Teori sedang tumbuh. Menurut Wibowo menyatakan bahwa masalah kepemimpinan berkembang sejalan dengan perkembangan suatu organisasi. Ciri-ciri pemimpin yang efektif dan efisien. Yang pertama, komunikasi. Pemimpin yang tim kerjanya efektif mampu berkomunikasi dengan jelas dan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal yang berkualitas. Yang kedua adalah pengelolaan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat mengelola organisasi yang luar biasa. Yang ketiga adalah percaya diri. Pemimpin yang percaya diri selalu yakin atas kemampuan kinerja dan keputusan yang diambil. Yang keempat, menghormati dan dihormati. Pemimpin yang berkualitas pasti menghormati anggotanya dan akan mendorong karyawannya untuk memberikan gagasan. 5. Adil. Pemimpin tim yang berkualitas akan memperlakukan anggotanya dengan adil. 6. Berintegritas. Seorang pemimpin yang efektif harus jujur dan terbuka kepada anggotanya. Yang ketujuh, menginspirasi. Pemimpin yang baik mestinya bisa menginspirasi tim anggotanya untuk mampu memenuhi tujuan dan sasaran proyek. 8. Mampu mendegradasikan beban tugas. Pemimpin yang efektif tahu bagaimana bagi beban kerja. 9. Fasilitator. Pemimpin yang tim yang baik adalah fasilitator yang hebat. Yang ke-10, negosiator. Selama proyek berlangsung, akan selalu ada hambatan dan rintangan yang muncul. Kriteria keberhasilan pemimpin. 1. Meningkatnya hasil-hasil produksi dan pemberian pelayanan oleh organisasi. Yang kedua, semakin rapinya sistem administrasi dan makin efektifnya manajemen. Yang ketiga, semakin meningkatnya aktivitas aspek sosial yang bersifat memanusiakan manusia. Yang keempat, baik pemimpin atau pengikutnya ada kegiatan kerja dan loyalitas tinggi organisasi. 5. Tidak banyak terdapat penyelewengan dalam organisasi. Yang keenam, adanya jaminan-jaminan sosial yang memuaskan.